Halo, selamat datang. Tenangkan diri sejenak. Mari kita bicara dengan hati yang terbuka. Oke, kita bahas topik yang penting banget nih. Banyak dari kita yang pasti bingung pas mau milih susu buat orang tua. Iya kan? Lihat di supermarket itu pilihannya banyak banget. Tapi mana ya yang benar-benar baik buat mereka? Nah, hari ini kita bakal cari jawabannya bareng-bareng lewat panduan yang simple ini. Jadi, ada cerita dari seorang bapak namanya Pak Suryono, umurnya 71 tahun. Beliau tuh cerita, anak-anaknya sering banget bawain macam-macam susu yang katanya bagus dan mahal. Niatnya baik banget, tapi Pak Suryono bukannya senang, malah jadi takut. Kenapa? Soalnya beliau ingat ada temennya yang sampai masuk rumah sakit gara-gara minum susu, padahal kondisi ginjalnya emang udah lemah. Gimana? Cerita barusan kedengaran familiar nggak? Saya yakin banyak dari kita yang pernah ngalamin hal serupa. Perhatian dari keluarga itu kan anugerah ya, tapi kadang niat baik aja tuh belum cukup. Rasa bingung ini nyata, dan wajar banget kalau Anda atau orang tua Anda juga merasakannya. Karena itu, yuk kita mulai dengan audit kulkas. Kita bakal cek 3 jenis susu yang sering kita anggap sehat, padahal bisa jadi malah berisiko buat kesehatan para lansia. Yang pertama, dan yang paling sering salah kaprah, susu kental manis. Mungkin zaman dulu ini dianggap minuman mewah ya, tapi kita harus lihat faktanya sekarang. Ini tuh sejujurnya bukan susu. Ini lebih mirip gula cair yang dikasih perasa susu aja. Coba deh lihat komposisinya. Lebih dari separuh isinya itu gula loh. Proteinnya hampir nggak ada. Malah sering ditambahin lemak sama pengawet yang bisa ngebebanin metabolisme tubuh yang seiring usia kan makin melambat. Terus, efeknya ke tubuh gimana? Lonjakan guna darah yang drastis itu kayak ngasih kejutan ke seluruh sistem tubuh. Ini nggak cuma bikin lemas, tapi pelan-pelan bisa ngerusak pembuluh darah halus di organ-organ penting kayak ginjal, otak, sampai mata. Wah, resikonya terlalu besar cuma buat rasa manis sesaat. Lanjut, yang kedua, susu full cream. Banyak banget yang percaya kalau susu ini bikin kuat dan bertenaga karena rasanya kan kaya dan kental gitu. Niatnya sih baik, tapi buat tubuh lansia, ini bisa jadi pedang bermata dua. Kuncinya ada di angka ini, 5 gram. Satu gelas susu full cream aja itu bisa mengandung sampai 5 gram lemak jenuh. Masalahnya, tubuh orang tua kita udah nggak seefisien dulu buat ngolah lemak. Cuma dari satu gelas aja loh, hampir seperempat dari batas aman lemak jenuh harian udah terpenuhi. Coba bayangin deh kalau ini jadi kebiasaan tiap hari, beban yang harus ditanggung jantung sama ginjal kan jadi berat banget. Jadi intinya gini, lemak jenuhnya yang tinggi itu bisa naikin kolesterol jahat atau LDL yang bisa nyumbat pembuluh darah. Ini jelas ngebebanin jantung dan ginjal. Dan seperti yang dialamin Pak Suryono, sering banget bikin perut jadi begah dan nggak nyaman karena tubuh udah susah mencernanya. Oke, sekarang kita masuk ke susu ketiga yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Susu beras. Banyak yang milih ini karena dianggap aman buat lambung dan bebas laktosa. Tapi ada sisi lain yang sering banget kita lupain. Coba kita bandingin ya. Meskipun lembut di perut, susu beras itu pada dasarnya cuma air karbohidrat. Proteinnya hampir nol. Padahal, lansia itu butuh banget protein buat ngelawan massa otot yang hilang seiring bertambahnya usia. Parahnya lagi, indeks glikemiknya tinggi. Artinya, bisa naikin gula darah secepat kita minum air gula. Nah, setelah kita bahas apa aja yang perlu dihindari, pasti langsung muncul pertanyaan. Terus minumnya apa dong yang aman dan bermanfaat? Oke, sekarang kita pindah ke solusinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang positifnya nih. Tenang aja, ada kok beberapa alternatif susu yang justru dianjurkan banget buat para lansia. Susu-susu ini bisa dukung kesehatan tulang, pencernaan, sampai daya tahan tubuh mereka. Oke, ini dia 3 pilihan terbaiknya. Susu kedelai fermentasi buat tulang dan usus, susu almond tanpa pemanis buat jantung, dan susu oat terfortifikasi buat kolesterol. Yuk kita bedah satu persatu keunggulannya. Pilihan pertama susu kedelai fermentasi. Nah, proses fermentasi ini nambahin pasukan, bakteri baik atau probiotik yang bagus banget buat kesehatan usus. Uniknya lagi, kedelai itu punya isoflavon, semacam zat nabati yang bantu jaga kepadatan tulang dan nyeimbangin hormon. Ini penting banget buat lansia. Pilihan kedua, susu almond. Tapi kuncinya satu dan ini penting banget. Pastikan yang tanpa gula tambahan ya. Susu ini kalorinya rendah, kaya vitamin E yang jadi antioksidan buat ngelindungin sel-sel tubuh, dan karena bebas laktosa, jadi nyaman banget di perut.
Jadi biasakan cek label nutrisi ya. Dan yang terakhir, susu oat terfortifikasi. Ini pilihan yang cerdas banget karena dia punya serat larut namanya beta-glukan, yang secara ilmiah udah terbukti bantu nurunin kolesterol jahat. Coba cari yang ada tulisan difortifikasi. Itu artinya produsen udah nambahin kalsium dan vitamin D. Dua nutrisi yang vital banget buat jaga tulang tetap kuat. Oke, setelah dapat semua informasi ini, langkah yang paling penting adalah menerapkannya. Ini bukan cuma soal tahu, tapi soal gimana kita melakukan pilihan yang lebih baik setiap hari. Jadi, ini daftar periksa yang gampang buat Anda. Pertama, coba diaudit kulkas Anda hari ini. Cek apa aja yang ada di dalam. Kedua, biasain buat baca label nutrisi. Lihat kandungan gula dan lemak jenuhnya. Dan ketiga, buat pilihan yang sadar untuk menutrisi tubuh, bukan cuma buat manjain lidah aja. Seperti yang Pak Suryono simpulkan dengan bijak, kesehatan di usia senja itu gak ditentukan sama harga, tapi sama ketepatan pilihan kita. Wah, ini pengingat yang kuat banget buat kita semua ya. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan suatu pertanyaan. Dari semua yang kita bahas tadi, satu pilihan kecil apa yang akan Anda buat hari ini untuk kesehatan jangka panjang Anda atau orang tua Anda? Satu perubahan kecil itu bisa banget kasih dampak yang besar. Pilihan ada di tangan Anda. Tetap sehat dan tetaplah bijak.